Indonesia, negara yang terletak di antara dua benua dan dua samudra, negara yang kaya akan budaya, agama, suku bangsa, dan adat istiadat. Keanekaragamannya terbalut dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan dasar negara Pancasila, membentuk sebuah akulturasi kebudayaan yang sangat indah. Desa Buda Keling, sebuah desa yang terletak di Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem, desa yang terkenal dengan akulturasi budayanya. Desa yang secara adat terdiri atas Desa Adat Buda Keling, Desa Adat Saren, dan Desa Adat Saren Jawa, terkenal dengan toleransi keberagamannya yang sangat tinggi. Hal ini membuat terjadinya akulturasi kebudayaan yang sangat indah. Salah satu kebudayaan atau akulturasi budaya yang ada di Desa Buda Keling adalah burcek atau burdah dan cekerpung. Nah, seperti apa kegiatan yang akan dilakukan? Yuk ikuti terus. Jarinan nonekaroan Pugo pasang rendulawan gendeng Nah, itu dia kesenian burcek, burdah, dan cekepung. Penampilan tadi digunakan dalam rangka menyambut tim penilaian dalam lomba kampung modernisasi beragama. Oleh karena itu, tidak ada seni tari di dalamnya, karena hal tersebut didasarkan pada tema dan tujuan burcek itu sendiri. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang burdah dan cekepung, ayo simak video berikut. Kapung itu mungkin saya masih kurang belum paham apa maksud dari. Oke. Sekarang kalau cekepung sebelum kita kolaborasikan kan begitu. Nah, sekelumit tentang cekepung itu adalah menggambarkan tentang perjalanan atau kejayaan masa kerajaan Karangasem. Itu isinya. Nah, itu diimplementasikan melalui bentuk kesenian sejenis akapela. Kesenian dengan alat musik yang terbatas, namun lebih intonasi nada suara oleh pelakunya dan tarian. Kebetulan untuk urusan tarian di sini di desa kami, para ketua-ketua kami dan termasuk juga regenerasi sangat gencar melakukan regenerasi tentang kebudayaan khususnya tarian. Termasuk juga cekepung disebut sebagai salah satu kebudayaan asli yang kebetulan yang memang berkembang di Desa Buda Keling. Itu latar belakangnya adalah menggambarkan masa kejayaan kerajaan Karangasem. Seiring berkembangnya waktu, nah begitu pula dengan burdah mungkin nanti teman-teman bisa saya langsung untuk ke narasumber latar belakang burdah sebelum dikolaborasikan kan seperti apa, nanti bisa kita ambil datanya begitu. Saya di sini mewakili untuk kebudayaan kami di sini itu cekepungnya saja. Nah, karena memang hal tersebut memungkinkan untuk dilakukan sebuah kolaborasi yang tujuannya mengikat tali persaudaraan kami sebagai landasan kami memperkuat lagi tali silaturahmi. Itulah kami pilih kebudayaannya yang kira-kira memang bisa kita lakukan sebuah kolaborasi. Itu. Lalu,
Bagaimana dengan kesenian Burdah? Ayo simak penjelasan berikut. Latar belakang atau sejarah kesenian Burdah itu apa, Pak Ustaz? Kalau kita melihat sejarah, latar belakang sejarah, ini memang warisan dari leluhur. Dari dulu udah ada diwariskan kesenian. Di kampung kami ada kesenian, ada namanya Burdah, ada rudat, ada juga hadrah, ada juga. Tapi yang tua sekali yang memang ini Burdah sama rudat itu yang apa namanya, yang warisan dari. Kemudian kami pun kolaborasi dengan ide yang ada di Cekepung. Beliau juga menginginkan bagaimana kita membentuk kolaborasi. Ya sudah berjalan sering lah. Kita tampil dulu waktu di Denpasar. Kanwil dapat tampil. Waktu G20 juga kita ada. Kemudian di Puri juga pernah di tempat taman sekarang di Lapangan Candrabuana dulu pernah ke sana. Kita tampil. Baru-baru ini juga kita ada tampil, ada apa namanya ya, kita memadukan. Kemarin itu ada 3 gini, rudat, Burdah sama gambuh. Nah, itu kemarin kita tampil di sini kan. Nah, ini yang kita sekarang mau tampil ini Cekepung sama Burdah. Cekepung. Ya, yang disingkat Burcek. Nah, Burdah Cekepung. Nah, itu. Selanjutnya ada tujuan dari acara Burdah atau Cekepung ini, tujuannya? Ya tujuannya kita menjaga warisan orang tua, melestarikan, dan di samping kita punya wadah sendiri-sendiri, bagaimana kita kolaborasikan sehingga ada wujud kebersamaan kita. Karena kita desa ini termasuk desa dikatakan moderasi umat beragama. Jadi kita ingin ya menunjukkan bukan hanya sekedar apa namanya bicara saja, tapi kita wujudkan dengan kolaborasi kesenian, kita saling mengunjungi dan lain sebagainya. Itu yang kita jaga. Ketika ada acara apa kita saling mendatangi. Burdahnya itu asalnya dari mana ya? Itu kalau melihat dari segi anunya itu leluhur saya kan dari Jawa dulu, ya dari Jawa. Nah, leluhurnya juga kan beliau datang sini kan tahun 2010. 1410. Berarti sudah hampir 7 abad lah. Sehingga kampung kami kan paling unik juga. Beda dengan kampung lain. Pada kampung kami itu ada istilah nama tuh Wayan Made Kumangketu itu ada. Ya, Wayan. Itu kan itu menunjukkan memang kita itu termasuk Islam segala macam, dan leluhur kita dari ibu ya, termasuk orang Hindu juga gitu. Karena kalau kita melihat segi sejarah ini kan beliau yang mendirikan kampung itu kan dapat tanah di sini kan dapat hadiah gitu. Karena dapat istilahnya mengalahkan sapi wadah itu. Nah, sehingga beliau dapat tanah di sini dan juga dikawinkan sama putri penguasa ketika itu, sehingga putrinya itu dari apa namanya dulunya beragama Hindu, telah diislamkan sehingga nama itu masih ada Wayan Made Kumangketu. Bahkan ada juga dari putra beliau ada yang juga mengambil orang di sini dekat sini namanya Banjar Desa itu, sampai sekarang ada kuburannya di rumah juga, namanya Jero Tauman, setelah diislamkan namanya Jero Tauman. Jadi itu bukan ya. Jadi kita itu jaga sampai sekarang. Ada maaf ya Pak ya, ada saran mungkin dari Bapak gimana sih biar bisa jaga gitu. Jaga. Ya saran kita sih sebagai generasi penerus itu Ya. tetap menjaga kebersamaan ini. Karena apa? Perbedaan itu jangan dipermasalahkan. Perbedaan kita jadikan untuk saling melengkapi, jangan saling mencaci. Itu aja pesan saya. Karena ketika kita bisa menghargai perbedaan, maka akan ada keindahan dalam kehidupan. Satu contoh ya, kita lihat pelangi. Pelangi itu indah karena apa? Berwarna-warni. Kalau satu warna nggak pelangi namanya, nggak indah kelihatannya kan. Makanan juga begitu kan. Kalau hanya ada satu rasa, nggak akan enak makanan. Perlu ada rasa asin, manis, pedas dan lain sebagainya. Keharmonisan dari segitu kalau kita mau belajar menjaga kerukunan, kita akan bisa rukun bersama.
Nah ini yang perlu kita harus terus jaga. Karena apa sih kita mau meributkan hal-hal yang tidak perlu, kan tidak ada manfaatnya. Lebih baik kita berkarya yang bermanfaat, yang saling menguntungkan, saling menyenangkan, daripada kita saling menjelekkan, kan ada artinya. Nah itu yang kita jaga. Nah, dalam keragaman kita harus saling menjaga. Warna itu akan indah ketika saling melengkapi. Nah itu aja kita pakai musik. Saran saya mungkin supaya untuk generasi biar seperti itu dijaga. Kalau ada permasalahan, selesaikan dengan cara musyawarah itu aja. Tidak usah diperbesar, karena itu akan, karena di suatu kampung atau desa kalau sudah meributkan perbedaan, akhirnya akan tidak bisa aman, Justru kita akan bekerja, tidak akan tenang, apa-ngapain tidak akan tenang. Tapi ketika kita ada kebersamaan, kalau ada perbedaan ya wajar, sama dengan kalau kita prinsip yang satu itu, kalau Tuhan mengendaki satu agama, tidak ada susahnya bagi Tuhan, gampang bagi Tuhan. Tapi kenapa Tuhan membiarkan ada perbedaan? Untuk kita saling melengkapi. Semua mengajarkan kepada kebaikan-kebaikan itu. Nah, ketika kita tetap duduk dalam kebaikan, menjaga kebaikan itu, saya yakin kita akan sama-sama bisa menjaga, saling menghargai, itu yang penting. Dan kesan untuk generasi muda, hormati semua agama. Dengan saling hormat, kita bisa hidup bersama dan mewujudkan dunia menjadi lebih baik. Generasi muda, ayo! Jaga persatuan dan kesatuan untuk Indonesia.